Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Darso Arif Bakuama di Toiba TV di hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023. Kali ini saya membicarakan satu hal yang menyangkut dengan PPPA Darul Quran yang kita tahu lembaga tersebut adalah milik Jam'an Nur Khatib Mansur atau Yusuf Mansur dalam kaitannya dengan sebuah perusahaan besar di Jakarta yang bernama PT Pandu Siwi Sentosa atau yang dikenal dengan nama Pandu Logistik. Kita tahu perusahaan ini adalah sebuah perusahaan jasa pengiriman barang dan dokumen dan lain sebagainya yang melayani dalam negeri maupun luar negeri. Pandu Logistik sendiri berkantor atau kantor pusatnya berada di daerah Klender, Jakarta Timur. Saudara-saudara, bermula dari ada beberapa orang yang mempersoalkan adanya kerjasama antara Pandu Logistik dengan lembaga milik Jam'an itu, di mana disebutkan bahwa setiap orang yang bertransaksi dengan Pandu Siwi Logistik maka akan ada 5% dari transaksi tersebut yang disedekahkan kepada lembaga milik Jam'an tersebut. Rupanya anggapan ini atau masalah ini cukup mengganggu bagi pihak Pandu Siwi Logistik. Untuk itu, Ibu Belinda Firhandini, salah satu direktur dari PT Pandu Siwi Sentosa, perlu memberikan klarifikasi, perlu memberikan penjelasan soal anggapan orang adanya kerjasama antara Pandu Logistik dengan Jam'an Nur Khatib Mansur. Saya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus bertemu dengan Ibu Belinda di kantornya di Klender, Jakarta Timur. Ibu Belinda menjelaskan kepada kita bagaimana duduk perkara kerjasama yang pernah dibangun oleh Pandu Logistik dengan lembaga milik Jam'an itu, di mana kerjasama itu memang pernah terjadi, tapi itu sudah selesai dan hanya berlangsung dalam waktu yang tidak lama dan sudah lama diputuskan kerjasama itu. Ibu Belinda perlu membuatkan sebuah surat pernyataan yang menerangkan bahwa kerjasama antara Pandu Logistik dengan Jam'an Nur Khatib Mansur sudah lama berakhir. Saudara-saudara, saya yakin banyak lembaga yang pernah melakukan kerjasama dengan lembaga atau dengan Jam'an Nur Khatib Mansur seperti apa yang pernah dilakukan oleh Pandu Logistik ini. Tetapi apakah kerjasama tersebut, pemberian sedekah tersebut, apakah uangnya digunakan sebagaimana yang pernah mereka melakukan akad atau tidak? Wallahu a'lam. Pandu Siwi telah memberikan kepada saya sebuah data berapa banyak uang yang pernah mereka sedekahkan kepada lembaga milik Jam'an itu, dari kapan hingga kapan, dan ditransfer ke rekening apa, lengkap laporan yang diberikan oleh Pandu Siwi ini. Saya bertanya kepada Ibu Belinda, apakah Ibu Belinda pernah mencari tahu atau pernah mengontrol penggunaan uang sedekah dari Pandu Siwi ke lembaga Jam'an? Ibu Belinda mengaku tidak pernah tahu. Baiklah saudara-saudara, apa dan bagaimana penjelasan PT Pandu Siwi Sentosa tentang kerjasamanya dengan lembaga milik Jam'an? Kita dengarkan sama-sama penjelasan Ibu Belinda di video berikut ini. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat bagi kita semua dan saya silakan untuk membagikannya sebanyak mungkin. Jangan lupa subscribe. Terima kasih waktunya. Sampai bertemu pada video lainnya dengan tema yang
lain. Terima kasih waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, makasih Om Singi dan teman-teman bapak-bapak sekalian sudah hadir silaturahim ke kantor. Memang informasi awal pertama saya dapatkan dari Pak Singgi yang menanyakan sebenarnya bentuk kerjasama. Apakah ada Pandu Siwi pernah kerjasama dengan Ustadz Yusuf Mansur atau PPA Darul Qur'annya? Gitu. Saya waktu itu langsung jawab iya karena memang tahu gitu ya. Tapi bentuk kerjasamanya bukan bentuk kerjasama formal yang mengharuskan pihak Pandu Siwi mesti bagaimana, pihak PPA Darul Quran bagaimana, enggak. Dan itu udah lama sebenarnya, udah lama. Jadi asal muasalnya sebenarnya kenal ayah saya sama Ustadz Yusuf Mansur itu dari almarhum Ustadz Arifin. Zikir bareng waktu itu sering di Azikro. Tahun berapa itu mulainya? Oh, udah lama. Udah lama, Ustadz Arifin. 2000. Oh, udah lama banget. Cepet amat dipanggilnya. 2020. 2000, wah udah lama kalau Ustadz Arifin kenalnya sama Ustadz Arifin duluan. Tahun berapa mulai zikir bareng itu, tahun berapa tuh? 2000-an. Di bawah, iya 2000-an. 2000-an setelah reformasi. Iya, Iya. 2004, 2005 gitu tuh baru mulai. Iya. Sampai akhirnya terus rutin, Ustadz Arifin juga, kantor kita juga suka ada pengajian sebulan sekali. Iya. Sama karyawan, Ustadz Arifin juga ngisi gitu juga, ustadz-ustadz yang lainnya bergantian lah. Iya. Isi ceramah. Sampai akhirnya kenal sama Ustadz Yusuf Mansur. Karena beliau diajak, karena Yusuf Mansur diajak oleh Arifin Ilham gitu, Bu? Bisa, Oh, ya iya. karena kan sering ketemu juga di Iya. Azikro. Akhirnya Iya. mungkin ayah saya main ke kantor ngisi ceramah, saya ada pengajian di kantor gitu. Berawal dari situ akhirnya ngisi apa namanya? Ngisi pengajian aja, dia ngeliat nanya-nanya, ngobrol lah sama kita semua. Pandu udah cabangnya di mana aja, ya kan udah berapa lama, terus sekarang fokusnya lagi apa gitu. Jadi waktu itu memang tahun 2012-2013 lah baru mau mulai mengembangkan agen-agen retail, namanya dulu kita Pandu Express Outlet PEO tingkatnya. Dengan harapan ingin memasar retail market lah, karena Pandu kan bisnisnya customernya kan corporate Pak. Iya. Apa namanya, bukan seperti JNE Tiki yang memang retail. Jadinya corporate ya, kayak DHL gitu ya. Betul, corporate. Mirip ya. Customer-customernya tuh lebih ke korporasi kayak banking, BI, BNI, atau kayak Komatsu, Yuki yang mirip alat berat, atau farmasi mirip-mirip apa tuh promotional material. Nah awal dari situ kita share situ. Oh iya, Ustadz Yusuf Mansur juga waktu itu baru mulai mengembangkan pay-trendnya kalau nggak salah. Pay-trendnya, jadi terus udah gitu bisa nih kolaborasi agen-agen gitu. Targetnya kita waktu itu cuman sharing soal wah kalau misalnya dia juga punya outlet-outlet atau PPA Darul Quran di beberapa daerah, mungkin kita bisa juga bikin PEO-nya di situ. Supaya dengan targetnya jamaah-jamaahnya Ustadz Yusuf Mansur kalau ada kiriman bisa melalui Pandu gitu. Sempat dibikin gak tuh? Enggak sama sekali. Iya, karena waktu itu baru mulai, terus kita lihat pangsa pasarnya udah banyak JNE ya yang ke retail yang udah ada di kepala masyarakat tuh kalau ngirim yang dekat-dekat tuh pasti nyarinya JNE gitu kan waktu itu ya. Jadi akhirnya Tiki yang punya banyak retail memang yang dekat-dekat perumahan-perumahan kan gitu. Jadi akhirnya kita bermula dari kota-kota yang satelit aja, Depok, Bogor, Cikarang gitu. Berawal dari situ, terus sharingnya tuh ya sudah nanti gampang kalau sudah ready semuanya, maksudnya dari sisi Pandunya nanti kita ketemu lagi ngobrol-ngobrol lagi. Saya ada PPA berupan di daerah mana, kalau memang ada tempat ya silakan Pandu, nanti saya arahin deh jemaah-jemaah gitu kan kalau ngirim ke Pandu. Oke. Terus saling juga dong supaya sisihkan hasil usaha buat PPA Darul Quran. Sedekah. Itu sedekah. Sedekahnya ya
kita terbuka ya, Iya. nggak apa kita coba, nggak apa kita kan karena baru bikin kan. Iya. Di Jakarta itu baru ada 2 kalau nggak salah. Oh. Nah, terus kita bikin 1 di Bogor, Depok, sama Cikarang. Ya waktu itu memang ya nggak ada kaitannya sama PPA Darul Quran juga tempatnya gitu kan. Iya. Kita juga nggak engage, nggak bikin kerjasama atau harus bagaimana, nggak ada gitu. Jadi bermula di situ itu tahun bermula 2014 Pak, 2014. Dari situlah kita dari agen-agen itu menyisihkanlah 5% ke PPA Darul Quran. Tapi dari agen-agen yang tadi Ibu sebut itu, Iya, hasil usahanya. hasil usahanya, bukan Dikumpulin. ya bukan di Pandu sendiri, tapi agen-agen Pandu di kota-kota Iya, sekarang. termasuk Jakarta. Iya. Termasuk Jakarta. Berapa banyak agen waktu itu Bu yang Cuman berapa ya Pak? Nggak banyak sih, mungkin 5-6 agen. 5-6 Kalau agen. lihat saya ini cuma Bekasi, Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Cikarang. Iya. Agen Pandu waktu itu. Karena memang baru mulai mau buka retail gitu. Iya. Terus kita jadi berapa lama tuh Bu agen-agen Pandu itu kerjasama dengan PPA itu? kalau dibilang kerjasama mungkin enggak ya, tapi menyisihkan Menyisihkan. sumbangannya Iya. 2000 mulai dari 2014 dari bulan Mei sampai Desember, sama 2015 full Januari sampai Desember sudah gitu saja. Terakhir di 2015. 15. Bu dari 15. berapa tahun ya? Tahun 2 tahun. Tahun 6 bulan, 1 tahun setengah lah ya, Oh, dari iya. 2014 ke Ya, 15. dari 5 cabang agen itu kira-kira 5%-nya itu sempat berapa banyak uang yang di Ada saya Iya. datanya ini, kalau mau di share juga nggak apa-apa. Iya. Kalau 2014 totalnya dari Mei ke Desember 66 juta. 66.500. Kalau 2015 103 juta. 100 juta berarti Iya. nggak sampai 200 juta ya Bu? Nggak nyampe, berarti totalnya 169. 169. Iya. Hanya sampai situ saja. Dan Iya. kita juga nggak tahu menau ya. Iya ya. Artinya nggak, ya pokoknya kita percaya Iya. memang Ustaz Yesus Mansur dengan timnya, pengelolaan Darul Qurannya ya lillahi ta'ala udah. Iya. Secara formal tidak ada perjanjian, Nggak ada. legalnya nggak ada. Tidak ada. Cuman Hanya menyisihkan 5% menyisihkan 5% dikasihkan ke ke sana. Darul Quran. Pernah 1 tahun 6 bulan itu. Betul, 2014 sampai 2015 saja. Dari pihak Yusuf Mansur ada laporan penggunaan uang Nggak yang ada. nggak ada. Nggak ada sama sekali, nggak ada. Iya. Karena itu memang kerjasama dengan agen ya Bu, bukan dengan pandunya ya Bu. Iya, meskipun kalau laporan agennya sih masuk ke kita, Iya. makanya kita record kan, Iya. makanya kita record, cuma ya karena kita itu sifatnya memang sudah sedekah gitu kan, Iya. dari sisi kita juga nggak pernah tanya. Ya udah, apa pokoknya apa. udah sedekah udah. Iya, sedekah Mau sudah. dia kemanain udah Iya, gitu ya. Iya, iya, hanya Terus itu sih. bisa berhenti kenapa Bu? Karena waktu itu kondisinya kalau CSR sih, kalau mau pandu kan muter-muter tuh Pak. Kalau kita CSR, ya. CSR ganti-ganti, Iya. ganti-ganti, ganti-ganti. Yayasan kita berganti-ganti juga supaya muter aja sih sebenarnya, nama itunya sih supaya nggak cuma di semua rata. Biar rata lah ya. Iya, Yang merasakan hanya itu rata. aja. Ya. Iya, hanya itu aja. Iya. Terus kan karena waktu itu memang dari PIO ini Pandu Express Outlet dan kurang berjalan dengan maksimal, makanya akhirnya nggak dari situ lagi. Iya, iya. 2016 sampai sekarang terpusat lagi dari Pandu gitu. Semua dipusat dengan Pandu. Maksudnya porsi CSR-nya udah nggak murni langsung diambil dari hasil penjualan Oh iya. Pandu Express. Langsung Pandu pusat ya. Iya, terus ya biasa ganti-ganti yayasan, masjid. Iya iya. Berarti yang 5% itu dihitung CSR dong Bu? Kenapa? Yang 5% dari agen-agen pandu Iya. itu dihitung sebagai CSR Bu? Iya. Oke, jadi memang dihentikannya kan karena ada pertimbangan biar CSR-nya dikelola lebih baik lagi di Betul. pusatnya gitu ya Bu? Betul. Dan kita juga tahu lebih artinya ya sudah kita nyumbang ke Masjid Al Mutakin yang di Jatinegara kalau Lebih untuk dekat ya. kantor bener memang untuk pembangunan atau Iya. untuk renovasi untuk apa? Pasti untuk yang anak kami yatim. membutuhkan lah. Iya gitu. Iya, tepat sasaran maksudnya. Iya. Nah. Yayasan yatim yang Iya. kadang juga sama karyawan yang bawa proposal gitu Iya, kan. iya. Jadi lebih tersampaikan, tersalurkan jelas. Iya. Jelas kelihatan. Betul. Butuh semen berapa? 100 sak, 50 sak. Nih, dah. Betul. Atau anak yatim yang misalkan bulan Juli mau naik kelas gitu Iya. kan, biasanya di yayasan-yayasan suka ada banyak kebutuhan lebih. Iya. Nah kita ke sana. Kadang karyawan juga yang Iya. yang ngajuin proposal gitu. Masalah yang di telepon itu Bu,
Mhm. Itu memang selama ini belum di-update atau? Betul, memang kita Ya. akui memang itu dari awal kita pasang dan tidak pernah di-review dan di-update. Iya. Nah, tapi karena kemarin infonya udah langsung cepet-cepet kita update, kita hapus. Kepinginnya dari manajemen, saya juga udah sampaikan ke manajemen Iya, iya. supaya memang itu harus diganti keseluruhan sih. Tapi porsi itu sudah dihapus. Oh, oke, Ah, oke. porsi itu sudah dihapus. Iya. Gitu. Oke Bu, mungkin ada yang disampaikan dari yang belum disampaikan, silakan. Mudah-mudahan harapannya sih semua berjalan lancar. Iya. Kerjasama PT Pandu Sintosa murni hanya menyisihkan hasil usaha ya Iya. ke PPA Darul Quran gitu aja sih, tidak ada perjanjian atau kerjasama yang formil. Iya. Hanya dari 2014 ke 2015 aja sebesar 5% dari agen-agennya Pandu yang pada saat itu Iya. menyisihkan hasil usahanya sumbang ke PPA Darul Quran. Iya, iya. Oke. Itu Nanti aja. data itu boleh kami minta ya, Bu? Boleh, Ah. monggo. Iya. Bu, lupa nanya nama dari awal Bu dan jabatan di Pandu Bu. Saya Belinda, Ya. mewakili direksi di PT Pandu Sintosa. Ibu terima kasih banyak waktunya, Sama-sama. informasinya. Sama-sama. Ya, semoga Pandu ke depan makin maju ya Bu. Amin. Amin.